Kali ini kita bahas anime bertema kehidupan sekolah dengan karakter utama lemah menjadi kuat atau hebat. Anime jenis ini biasanya menampilkan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah, di mana karakter utamanya adalah seorang pelajar. Selain menjalankan kegiatan sehari-hari di sekolah, tak jarang juga ada yang terlibat dengan kejadian tak terduga, seperti menghadapi berbagai kasus, pertempuran, dan kejadian tidak normal, sehingga mengharuskan pelajar ini untuk keluar dari zona nyaman dan berubah untuk menjadi lebih kuat. Nomor 1. Planetoid. Di suatu sekolah terdapat murid pindahan baru bernama Soya. Sejak pertama kali menjadi murid pindahan, dia belum berteman dengan siapapun. Hanya ketua kelas bernama Nozomi saja yang terlihat akrab dengannya. Soya mengatakan tidak memiliki ingatan tentang kehidupan lamanya. Dia hanya tahu bahwa dirinya mengalami kecelakaan. Lalu ketika terbangun, dirawat oleh dua orang misterius. Hingga suatu hari, tiba-tiba ada pengumuman tentang kemunculan benda asing. Benda asing itu muncul di seluruh dunia dan tidak bisa dihancurkan oleh persenjataan militer. Ketika semua orang diperintahkan untuk mengungsi, tiba-tiba saja ada sekelompok orang berkekuatan super yang datang melawannya. Akibatnya semua orang pun terkejut, sedangkan Soya tidak terkejut karena merasa pernah melihatnya. Soya kemudian mendapatkan panggilan dari seseorang dan diberitahu bahwa sekarang giliran dia untuk beraksi. Soya pada awalnya tidak mengerti dengan ucapannya, tapi setelah sampai di tempat kejadian, ternyata Soya diperintahkan untuk mengalahkan orang-orang yang melawan benda asing tersebut dan merebut sumber kekuatan yang dimilikinya. Sejak saat itu, dia sering terlibat dengan pertempuran dan seketika menjadi jauh lebih kuat karena mendapatkan kekuatan dari makhluk aneh yang tinggal bersamanya. Nomor 2. Release the Spies. Ceritanya diawali dengan aksi mata-mata yang sedang menjalankan misi. Mereka memiliki keterampilan menyelinap tanpa disadari oleh pengawas. Meskipun kedatangannya memicu alarm keamanan, tapi kelompok mata-mata ini dapat mengatasinya karena efek dari benda khusus yang bisa meningkatkan reaksi kimia di otak dan memperkuat kemampuan fisik penggunanya, sehingga memungkinkan untuk bergerak seperti manusia super dalam waktu singkat. Sementara itu, dari kejauhan, seorang remaja bernama Minamoto menyadari pergerakan mata tersebut. Di sekolahnya, Minamoto merupakan murid biasa yang kesulitan mencari teman, terutama setelah terjadi pergantian kelas di sekolahnya. Namun setelah berbicara dengan teman lamanya, dia pun mendapatkan teman baru bernama Ishikawa dan Yachio. Pada suatu ketika, Minamoto terlibat dengan kasus kejahatan. Meskipun ragu-ragu, tapi dia memilih untuk menghentikan tindak kejahatan tersebut. Akibatnya kelompok penjahat itu malah mengincarnya. Tapi untung saja, dia diselamatkan oleh mata-mata yang sebelumnya dia lihat, yang ternyata masih pelajar dan teman barunya yang selama ini satu sekolah dengannya. Karena keberaniannya, Minamoto disarankan untuk menjadi anggota baru, sehingga dia harus berusaha agar menjadi lebih kuat. Nomor 3. Triage X. Berlatar di suatu kota di mana kota tersebut dipenuhi aksi kriminal dan kasus kejahatan. Kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja, tapi juga sudah dilakukan oleh sebagian orang di lingkungan keamanan. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka didirikan organisasi rahasia yang ahli mengatasi dan menyingkirkan kejahatan tersebut. Mereka beraksi tidak dengan menangkap pelaku, tapi menghukumnya secara langsung. Seorang pria bernama Arashi baru saja menjadi anggota resmi di organisasi tersebut. Dia merupakan satu-satunya anggota pria yang cukup terampil menjalankan tugasnya. Namun di balik semua itu, sebenarnya dia masih memiliki status sebagai pelajar, sehingga Arashi harus merahasiakan identitas supaya tidak menarik perhatian orang-orang di sekelilingnya. Ketika berada di sekolah, Arashi tampil sebagai murid biasa yang terlihat lemah. Namun ketika menjalankan misi, Arashi sangat kuat, terutama dalam pertarungan. Dia tidak ragu untuk membunuh penjahat yang sudah tidak memiliki hati nurani. Semua itu bisa dilakukan karena dia pernah mengalami kejadian yang mengerikan, di mana teroris telah menyebabkan sahabatnya meninggal, sedangkan Arashi bisa selamat berkat donor organ dari sahabatnya yang meninggal. Oleh karena itu, dia terkadang bingung dengan dirinya sendiri. Dia merasa seperti orang lain yang mengendalikan kesadarannya. Nomor 4. Assault Lily.
Berawal ketika terjadi pertempuran antara Lily melawan Huge. Huge merupakan makhluk misterius yang menjadi musuh manusia, sedangkan Lily merupakan sebutan bagi remaja yang memiliki kemampuan bertarung menggunakan senjata khusus. Setelah melihat seseorang bertarung melindunginya, seorang pelajar bernama Hitotsu Yanagiri terinspirasi untuk menjadi seorang Lily. Oleh karena itu, ketika beranjak remaja, dia memutuskan bersekolah di Akademi Yurigyoka. Akademi itu merupakan sekolah elit untuk melatih seseorang menjadi Lily, juga menjadi harapan terakhir umat manusia untuk melawan ancaman yang mereka hadapi. Namun kedatangannya di akademi itu sedikit terlambat dari murid lain. Riri lulus melalui daftar tunggu sehingga tidak mampu melawan musuh karena belum membuat kesepakatan dengan senjata yang dia miliki. Akan tetapi, dia memiliki keberanian yang cukup tinggi sehingga ketika ada Huge yang menyerang, dia bisa bertarung bersama Lily berpengalaman. Meskipun pada awalnya menjadi beban, tapi berkat keberaniannya, dia bisa berubah dari anak yang lemah menjadi Lily yang kuat. Selain itu, karena dia berhasil membasmi Huge di hari pertamanya bersekolah, dia pun menjadi pusat perhatian dan semua orang tiba-tiba saja mengaguminya. Nomor 5. Megaton Q Musashi. Di anime ini terdapat murid laki-laki bernama Yamato. Pada awalnya dia hanyalah anak nakal yang sering berkelahi dengan siswa lain. Namun akan ada saatnya dia harus bertarung untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Ceritanya berlangsung di sebuah kota di mana kota tersebut merupakan kota damai dan cukup aman. Hanya pelajar nakal saja yang menjadi penyebab keributan di kota tersebut. Namun pada suatu ketika ada seseorang yang mencoba untuk menusuk Yamato. Namun aksinya gagal karena ada yang menyapa Yamato sebelum dia diserang. Tak lama kemudian dia kembali bertarung dengan sekelompok orang. Pada saat itu dia terkejut karena tiba-tiba musuhnya berubah menjadi robot. Akibatnya semua pergerakannya terbaca dan Yamato kesulitan saat menghadapinya. Namun pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan robot tersebut sehingga Yamato diberitahu fakta mengejutkan tentang kebenaran dunia. Ternyata selama ini dia hidup di dunia yang hampir dikuasai oleh makhluk luar angkasa. Kota damai yang selama ini dia tinggali hanyalah fasilitas yang diciptakan supaya orang-orang bisa menjalankan kehidupan seperti sebelumnya. Sedangkan untuk menciptakan kedamaian palsu, penduduk yang selamat telah diubah ingatannya. Setelah kemampuannya diuji, Yamato pun diperintahkan supaya bisa berjuang melawan alien. Nomor 6. Akane Sasusojo. Sekelompok murid di suatu akademi mempercayai adanya dunia lain di suatu tempat. Untuk memasuki dunia tersebut, mereka mencoba melakukan ritual di depan pohon raksasa. Namun karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka ritual itu tidak berhasil. Tapi mereka tetap optimis untuk terus mencobanya. Hingga suatu ketika mereka menemukan siaran radio misterius yang sepertinya berasal dari dunia lain. Dengan menggunakan siaran radio tersebut, mereka kembali melakukan ritual. Kemudian tiba-tiba semuanya berpindah ke dunia lain. Di sana Asuka dan teman-temannya menemukan segerombolan makhluk aneh yang terlihat tidak berbahaya, tapi semuanya berubah menjadi ganas setelah salah satu dari makhluk tersebut merasa terancam. Meskipun sudah dikepung, tapi mereka tidak terluka karena seseorang menyelamatkannya. Mereka diselamatkan dan dikembalikan ke dunia asalnya oleh seorang perempuan yang sangat mirip dengan Asuka. Setelah diselidiki, ternyata perempuan itu memanglah Asuka yang berasal dari dunia lain, dan teman-temannya juga sama-sama memiliki dirinya yang lain. Semua itu diketahui setelah mereka masuk kembali ke dunia lain. Nomor 7. Danganronpa. Berlatar di sekolah Puncak Harapan yang dikenal sebagai sekolah elit yang menerima siswa terbaik di segala bidang. Tujuan utamanya adalah membantu murid supaya terus berkembang. Dari sekian banyak siswa, hanya sedikit orang saja yang bisa bersekolah di sana. Maka dari itu ketika murid biasa bernama Makoto dipilih masuk ke sekolah tersebut, dia merasa sangat beruntung dan orang-orang terdekatnya juga bangga dengan pencapaiannya. Namun semua informasi tersebut hanyalah kebohongan. SMA swasta Puncak Harapan sebenarnya didirikan supaya siswa putus asa. Seluruh murid tidak diizinkan untuk keluar dari sana. Jalan untuk kabur juga tidak ditemukan. Mereka seakan diberi kesempatan untuk tinggal di sekolah selama-lamanya. Meskipun seluruh fasilitas disediakan, tapi bagi mereka seperti berada di dalam penjara. Sehingga dalam keadaan tersebut, semua murid ingin terbebas. Maka dari itu boneka bergerak yang menyebut dirinya kepala sekolah
memberitahu cara untuk lulus di sekolah tersebut. Hanya dengan membunuh seseorang saja, mereka diperbolehkan untuk keluar. Maka dari itu aksi pembunuhan satu sama lain tidak dapat dihentikan. Dan Makoto yang pada awalnya selalu sial, perlahan menjadi hebat karena dapat memahami situasi yang mereka alami. Nomor 8. Ino Battle. Sekelompok pelajar di suatu akademi menjalankan keseharian yang biasa-biasa saja. Di antara mereka ada yang sering bersandiwara dan menghayal memiliki kemampuan supranatural. Meskipun teman-temannya menganggap dia merepotkan dan mengganggu kegiatan klub di ruangan sebelah, tapi murid bernama Ando tetap melakukan hal tersebut. Hingga suatu ketika, Ando benar-benar bisa membangkitkan kekuatan supranatural. Ando secara tidak sengaja berhasil menciptakan energi kegelapan pada tangan kanannya. Selain itu, tidak hanya Ando saja yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan tersebut. Semua anggota klub sastra juga bisa mengendalikan kekuatannya masing-masing. Bahkan wakil ketua OSIS yang jarang terlibat dengan kegiatan mereka pun mampu menggunakan kekuatan supranatural. Mereka bisa mengeluarkan berbagai elemen hingga mengendalikan ruang dan waktu. Namun dibandingkan dengan murid lain, kemampuan supranatural milik Ando masih belum sempurna. Dia hanya bisa mengeluarkan api kegelapan yang tidak panas, sehingga tidak berguna dalam pertempuran. Semua itu mereka sadari ketika kekuatannya direbut oleh wakil ketua OSIS. Oleh karena itu, Ando harus melakukan berbagai hal supaya berubah menjadi kuat. Nomor 9. Excel World. Berlatar di masa depan di mana kehidupan semua orang dipengaruhi teknologi canggih. Seorang pelajar bernama Haruyuki seringkali diremehkan dan dijahili karena sejak awal dia lemah dan tidak berani untuk melawan. Ketika sedang mengalami masalah, Haruyuki seringkali memasuki game virtual. Namun di dunia virtual juga dia tidak percaya diri, akan tetapi dia cukup hebat dalam memainkan sebuah game. Bahkan dia bisa berada di urutan pertama dan mendapatkan skor yang sangat tinggi. Hingga suatu ketika ada yang berhasil mengalahkan peringkatnya di dalam game virtual. Dia merupakan kakak kelasnya yang bernama Koroyoki Hime. Setelah menemuinya di dunia game, mereka kemudian bertemu di lingkungan sekolah. Di sana, Haruyuki diberi program khusus yang bisa menghancurkan konsep dunia nyata, sehingga memungkinkan untuk bergerak bebas di antara dunia nyata dan dunia virtual. Akibatnya, Haruyuki memiliki banyak waktu untuk memahami situasi dan memikirkan solusi ketika ada orang yang berniat menyerangnya. Dia juga bisa menggunakan program itu untuk mendapatkan kekuatan luar biasa saat bertarung. Nomor 10. Flip Floppers. Bercerita tentang pelajar bernama Kokona. Pada awalnya dia menjalankan kehidupan normal seperti murid lainnya. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan gadis aneh bernama Papika, yang merupakan anggota dari suatu organisasi yang meneliti dunia lain. Tak lama setelah bertemu, Papika membawa Kokona untuk memasuki dunia tersebut. Pada awalnya mereka datang hanya untuk bermain-main dan menikmati suasana baru yang sangat berbeda dengan dunia asalnya. Papika juga mengajak Kokona untuk mencari harta karun tersebut. Ternyata ada sesuatu di Pure Illusion yang bisa mengabulkan permintaan dengan syarat mengumpulkan beberapa kepingan di dalam Pure Illusion. Namun setelah cukup lama berada di dunia tersebut, hanya situasi berbahaya dan pertarungan saja yang mereka hadapi. Meskipun tidak cukup kuat, tapi karena kondisi tersebut, mereka berdua harus menghadapi pertarungan dan melindungi satu sama lain. Ketika Papika dalam bahaya, secara tidak sengaja Kokona membangkitkan kekuatan luar biasa. Pergerakan serta kecepatannya mampu untuk menciptakan ledakan besar. Dia juga seakan mendapatkan energi tak terbatas saat kekuatannya itu digunakan.